Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita udah masuk bulan Juni dan waktunya untuk budgeting. Nah, sebelum masuk ke bulan Juni atau budgetingnya, aku mau review sedikit pengeluaran di bulan Mei. Jadi pengeluaran bulan Mei ini alhamdulillah nggak ada sisa, tapi nggak juga over budget. Jadi pengeluarannya itu sesuai dengan pos-pos yang udah aku buat. Nah, buat teman-teman yang baru temuin video aku atau baru mau mulai bikin budgeting, video aku ini bisa jadi referensi buat kalian yang baru mau memulai. Ini aku langsung bikin budgeting di bulan Juninya. Jadi untuk budgeting bulan Juni ini aku budgetkan sebesar 3.200.000. Nah, untuk di bulan Mei sebelumnya itu aku budgetkan 3.500.000. Jadi bulan Juni ini menurun sebesar 300.000 ya untuk selisihnya. Di sini masih sama aja untuk pos-posnya, ada belanja bulanan, belanja mingguan. Nah, untuk belanja bulanan ini masih sama sebesar 300.000, dimana belanja bulanan ini biasanya aku gunain untuk belanja beras, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya. Nah, jadi sedikit cerita untuk kondisi di rumah aku. Nah, jadi aku itu masih tinggal bareng orang tua, tapi kita terpisah. Jadi di desa ini rumah orang tua aku ada rumah panggung ya, jadi aku di atas, orang tua di bawah. Nah, posisinya kalau di Sumatera Selatan di kecamatannya itu kebanyakan masih rumah panggung ya. Nah, jadi aku sama suami itu LDR. Suami itu pulangnya hanya 10 hari dan 20 hari kerja. Jadi aku hanya tinggal dengan anak-anak, yaitu anak yang umur 2,5 tahun dan umur 8 bulan. Jadi orang tua itu udah pisah sama aku ya, walaupun kita satu atap. Nah, di sini aku jelasin lagi untuk belanja minggu 1 ini 150.000, minggu kedua 150.000, minggu ketiga ini 200.000. Berbeda dari minggu 1 minggu kedua karena di minggu ketiga dan minggu keempat ini Pak suami itu libur ya. Jadi sedikit banyak karena biasanya bikin makanan. Kemudian listrik ini sebesar 100.000. Jadi untuk listrik ini kita bagi dua sama orang tua ya, karena alhamdulillah orang tua juga mengerti dengan ekonominya kita. Jadi kita itu bisa sebisanya bagi dua kalau misalnya soal listrik gitu. Kemudian untuk pampers 2 anak ini 200.000. Jadi anak aku yang umur 2,5 tahun ini masih menggunakan pampers di saat di malam hari karena dia kan sering pipis ya di saat dia tidur. Nah, kemudian untuk susu 2 anak ini 700.000. Jadi anak aku yang besar ini masih susu. Kemudian orang tua di sini aku kasih 500.000. Untuk mertua karena aku udah nggak ada mertua ya, karena dua mertua aku itu udah almarhum. Jadi ini aku kasihnya cuman untuk orang tua. Kemudian untuk bensin motor di sini aku budgetkan 200.000. Jadi bensin ini untuk keperluan aku pulang pergi ngajar ya. Jadi ini memang untuk khusus aku aja. Nah, untuk paket data ini aku sebesar 100.000, uang jajan sebesar 200.000, dan pegangan suami ini 200.000. Jadi pegangan suami ini kenapa hanya 200.000? Ini di saat dia libur aja. Jadi kebutuhan Pak suami itu udah ditanggung oleh tempat dia bekerja, untuk minyak motor, uang makan dan sebagainya itu dia udah ditanggung ya. Jadi pegangan suami ini hanya untuk dia kayak pegangan di rumah aja di selama libur 10 hari. Nah, di sini biasanya kan aku ada sikin funds itu lebihnya 300.000. Jadi aku skip dulu untuk di bulan Juni ini karena aku ada keperluan, yaitu aku gunain untuk belanja oven listrik. Jadi aku tuh pengen banget bikin kue
bikin kue di oven listrik ya, karena dari dulu aku pengen banget beli oven listrik itu. Nah, ini uang belanja bulanannya atau uang yang udah dikasih oleh Pak suami. Alhamdulillah masih bisa dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit ataupun banyak, kita tetap bersyukur ya, supaya uang yang kita dapatkan itu bisa berkah dan bisa berguna bagi banyak orang. Karena ini pengalaman aku sendiri ya, di saat dulu aku masih honorer, di saat gaji sebulannya itu hanya 700.000, aku mencukupi kebutuhan aku. Dan setelah menikah, alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi melalui suami aku, dan aku bisa bikin budgeting dari tahap hanya 700.000 menjadi jutaan. Itu benar-benar nggak nyangka, benar-benar rasanya Allah itu maha baik ya, karena kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik dan selalu berprasangka baik dan selalu merasa cukup apa yang diberikan. Insya Allah kita juga akan menjalani semua kehidupan kita dengan damai tentunya. Nah, ini videonya aku cepetin ya untuk masukin uangnya ke pos-pos dompet pintar. Alhamdulillah udah selesai. Nah, di sini aku juga mau cerita sedikit. Jadi walaupun aku nggak bisa ngisi sikin pansnya aku dari gaji bulanan, tapi alhamdulillah aku dikasih rezeki. Di sini ada uang nominal 10 ribuan yang aku kumpulkan dari hasil jualan pepaya, buah pepaya ya. Jadi kita tuh punya kebun, orang tua yang nanam dan suami juga ikut nanam. Nah, hasil tanaman itu kita jual dan alhamdulillah walaupun hasilnya nggak banyak, tapi bisa aku sisihkan untuk mengisi challenge aku yang belum penuh, yaitu nominal 10.000. Nah, ini alhamdulillah udah kekumpul dan akhirnya udah penuh challenge 5.000, 10.000 dan 20.000 ini. Nah, buat teman-teman lain yang baru nemuin video ini, bisa kalian lihat ya, video aku bikin challenge ini udah lama dan akhirnya challenge ini bisa penuh dengan kesabaran tentunya, dengan santai aku nabungnya dari sisa-sisa uang belanja. Dan ini benar-benar nggak kerasa juga akhirnya bisa penuh. Dan nanti di next video akan aku bikinin video bongkar challenge menabung ini ya, biar kita tambah semangat nih untuk nabung. Nah, ini aku masukin ke Ziplock yang 10.000-nya. Ini benar-benar udah penuh ya, rasanya udah kayak kembung banget untuk Ziplocknya aku. Dan gak sabar pengen ganti challenge yang lain. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi mau bikin challenge yang baru. Nah, nanti insya Allah untuk tantangan menabung ini akan aku gabungin ke tabungan Antam. Tabungan Antam untuk hadiah untuk anak aku, karena aku pengennya itu setiap ulang tahun mereka aku beliin Antam. Oke, mungkin segitu aja ya videonya dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.